Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. KNVB bebaskan Shin Tae-yong pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat Timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad Timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan Timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Baru-baru ini Shin Tae-yong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang Timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi Timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Roemeny dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang Timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain keturunan siap dilepas KNVB ke PSSI. Daan Zandbergen. Daan Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan Timnas Indonesia. Pasalnya Daan Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela Timnas Indonesia. Tim Waterink. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya, Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu De Travers. Di sana, Tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Waterink rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela Timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan.
Terbang ke Indonesia, Justin Matthew bakal jalani proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Justin Matthew menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab Justin Matthew yang merupakan pemain FC Noah itu memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah Justin Matthew yang tengah berada di pesawat, di mana dalam keterangan foto yang diupload Matthew di akun Instagramnya @jetjam. Tak hanya memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia, menariknya Justin Matthew di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Justin Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia. Sebagai informasi, Matthew merupakan pemain yang lahir di Goille, Belanda pada April 1996. Ia menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda itu diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk melakukan naturalisasi Justin Matthew. Kini pemain FC Noah menggoda fans timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthew di pesawat bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matthew ke tanah air bisa membahas soal naturalisasi dengan PSSI. Bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia atau bisa jadi Matthew hanya sekedar berlibur semata. Jadi menarik tentunya untuk melihat apa maksud dari kode Matthew tersebut. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi.